Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Wow, ini malah ada pemberitaan ya, yaitu desakan agar KPK untuk tidak tebang pilih lah terkait anak-anak Jokowi yang pada saat lalu dilaporkan lah. Memang kalau kita lihat pada saat lalu ada pemberitaan bahkan Jokowi, Gibran, Kaisang dilaporkan ke KPK. Bahkan juga ditanggapi oleh KSP pada saat lalu, hati-hati lapor tanpa bukti. Ya, memang seharusnya yang mencari bukti-bukti itu ya KPK, apalagi saat ini juga sudah dikuatkan oleh media dari OCCRP yang di dalamnya itu menyangkut jurnalis-jurnalis investigasi yang tersebar di seluruh dunia dan menobatkan Pak Jokowi sebagai pemimpin korup ya. Kalau kita lihat dari sini juga ya, dari pemberitaan Tempo, bahkan Kaisang kembali dilaporkan ke KPK kasus dugaan gratifikasi. Laporan sebelumnya ditolak. Wah, ini juga kayaknya adem-adem ayem saja, padahal juga sangat terlihat jelas ya. Ya, tetapi memang seharusnya KPK tidak tebang pilih ya. Seharusnya aparat-aparat yang berwenang seharusnya tidak tebang pilih. Ya, tetapi memang beginilah adanya ya. Walaupun sudah dikuatkan oleh pemberitaan dari OCCRP, tapi juga sampai saat ini pun juga masih adem ayem saja ya. Nah, yang cukup unik lagi ya, Gibran dan bahkan Kaisang ketika Pak Jokowi dinobatkan setidaknya sebagai finalis pemimpin terkorup, bahkan tidak terlihat ya batang hidungnya ya. Di mana kira-kira Kaisang dan bahkan Gibran? Kalau kita lihat tidak ada komentar yang berarti terkait Jokowi masuk dalam finalis dari OCCRP. Nah, bahkan dari PDIP juga meminta KPK tidak tebang pilih dugaan korupsi anak-anak Jokowi kapan diusut. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli angkat suara terkait kasus yang menimpa Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristanto. Dikatakan Guntur, tuduhan terhadap Hasto tidak berkaitan dengan kerugian negara karena Hasto bukan pejabat publik maupun pejabat negara. Menghadapi kasus ini akan taat hukum, mengikuti prosedur dan kooperatif seperti yang ditunjukkan selama ini, ujar Guntur dalam pernyataan di X Guntur Romli pada 4 Januari. Namun Guntur juga meminta KPK bertindak secara adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus lain yang diduga merugikan negara. Tapi kami juga meminta KPK jangan tebang pilih kasus-kasus lain yang merugikan negara. Ia menyinggung beberapa kasus besar yang menurutnya belum mendapatkan perhatian serius, misalnya laporan dugaan korupsi anak-anak Pak Jokowi yang pernah disampaikan oleh Ubadillah Badrun. Sebutnya kasus yang disinggung almarhum Faisal Basri yang terkait dengan ekspor ilegal biji nikel hingga kasus Blok Medan, kapan semua itu diusut, sambung dia. Guntur juga mempertanyakan langkah agresif KPK untuk menahan Hasto Kristanto, mengingat selama ini terdapat lebih dari 40 tersangka KPK yang juga belum ditahan. Nah, ini juga gimana ya? Ya, tapi memang beginilah adanya ya. Dan bahkan masyarakat juga pesimis ya. Kira-kira berani nggak KPK akan menelusuri setidaknya dugaan korupsi dari mantan presiden ke-7, apalagi juga sudah dikuatkan ya oleh media dari Belanda OCCRP yang memberitakan Pak Jokowi masuk sebagai finalis urutan ketiga, yaitu pemimpin terkorup. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Nggak bakalan berani kelar karir lu kalau berani usut. Mana berani KPK, mimpi soal jet pribadi aja bisa dipelintir-pelintir. Selama dikuasai ya seperti itulah, nggak bakal berani KPK. Kalaupun berani, mereka paling hanya diundang ngopi bareng. Penakut dan pecundang tak payah bakal berani bila periksa barang ya. Seperti itulah. Ada 78 pegawai KPK minta maaf usai terlibat pungli rutan. Begini pernyataannya. Ini juga sangat lucu sekali ya. Oknum sangat banyak sekali. Menurut bocor alus ada 2 kubu di Banteng ya. Nah, kita lanjut ke PDIP ya. Kira-kira siapa ya pengganti Hasto ya? Dan bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Arya Bima yakin pengganti Hasto sudah dibahas di internal PDIP. Kira-kira siapa ya? Artinya di sini benar terjadi ya. Acak-acak Kongres PDIP di 2025 itu beneran terjadi. Karena apa? Karena Hasto juga akan diganti dan bahkan juga diyakini sudah dibahas di internal PDIP. Nah, kira-kira siapa yang cocok mengganti
menggantikan Hasto Kristanto ya. Ini sangat mengejutkan sekali, di mana pada saat lalu ada pemberitaan Hasto Kristanto itu ditarget lah, setidaknya akan ditersangkakan, bahkan oleh Bu Kony menyebut demikian, dan ternyata beneran Hasto tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba menjadi tersangka. Karena kalau kita lihat sepak terjang dari Pak Hasto itu sangat kritis sekali, mulai mengkritik Pak Jokowi, Gibran dan lain sebagainya, sangat kritis sekali, apalagi pada saat pilkada yang lalu ya, di Jawa Tengah khususnya dan bahkan di Sumatera Utara. Bahkan kritikan Hasto sangat wow sekali. Dari pemberitaan di sini, politikus PDI Perjuangan Arya Bima yakin internal partainya sudah membicarakan figur Sekretaris Jenderal Sekjen pengganti Hasto. Pembahasan itu di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Pasti ada pembahasan, tapi saya tidak mengerti karena saya bukan DPP, kata Arya di Kompleks Parlemen Senayan pada 30 Desember. Arya tidak mengetahui lebih jauh sudah ada atau tidak usulan nama-namanya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu juga mengatakan PDIP punya standar operasional prosedur SOP untuk menentukan seorang di kepengurusan. PDIP ini partai cukup matang dari berbagai dinamika. Sejak Orba, reformasi, zaman kita berkuasa, zaman 10 tahun di luar kekuasaan sudah cukup matang. Yang semacam ini sudah ada SOP-nya yang tidak membuat kontraksi di dalam internal partai kita, ujarnya. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu KPK resmi mengumumkan Hasto Kristanto sebagai tersangka suap terkait buron Harun Masiku. Biasanya ketika menjadi tersangka itu pasti akan ada pengunduran diri atau bahkan dicopot, dan pengganti Hasto itu kira-kira siapa ya? Kalau kita lihat dari pemberitaan ada 3 kandidat lah setidaknya, mulai Andi Wijayanto, mulai Bambang Pacul dan Utut. Di situ bahkan santer terdengar nama-nama pengganti Hasto Kristanto. Nah, menurut saya penggantinya itu ya yang muda-muda ya. Ya seperti apa kita lihat dari wakil sekjen itu, yaitu Adiana Pitupulu ya. Adiana Pitupulu juga menurut saya sangat keren sekali ya, masih muda dan masih energik ya. Dan kata-katanya itu juga tepat, langsung mengena sasaran. Menurut saya Adiana Pitupulu juga sangat bagus sekali ya untuk menjadi sekjen PDIP, masih muda. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, ketika Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK, kelompok yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Jokowi ke KPK. Kantor staf Presiden meminta pelapor berhati-hati jika melaporkan sesuatu tanpa bukti menyangkut Pak Presiden dan keluarga. Saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum, siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Jadi hati-hati melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti, apalagi yang dituduh adalah Presiden dan keluarga, sambungnya. Selain Jokowi, pelapor melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wali Kota Surakarta Gibran, dan Ketua PSI Kaisang Pangarep. Anwar merupakan ipar Jokowi, sedangkan Gibran dan Kaisang anak Jokowi. Juri menyatakan tak bisa berkomentar lebih lanjut selain soal pelaporan terhadap Presiden dan keluarganya. Terhadap pihak lain yang dituduh, saya tidak berkomentar, kata juri. Sebelumnya, TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Jokowi, Anwar, Gibran, hingga Kaisang ke KPK. Mereka melapor terkait tuduhan kolusi dan nepotisme. Tadi kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK, melaporkan dugaan adanya tadi kolusi nepotisme yang diduga dilakukan oleh Pak Jokowi, Ketua MK Anwar Usman dan Gibran, Kaisang dan lain-lain. Dan memang kalau kita lihat itu ya ada korelasinya ya, pada saat putusan MK nomor 90 di situ ada Anwar Usman tiba-tiba meloloskan Gibran sebagai cawapres, dan kalau kita lihat juga hanya berselang 2 hari menjadi anggota PSI langsung menjadi ketua umum partai politik. Ya memang begitulah adanya ya, dan kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.